Smart People, apa kabar? Saya Ririn Agustarini dan akan membawa Anda ke dalam dunia Iptek, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek Talk. Ini adalah sebuah tayangan talk show yang akan membicarakan mengenai dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, hal-hal yang teraktual di dalamnya dan tentunya segala manfaatnya bagi kehidupan kita. Bicara Iptek, sadar Iptek, inilah Iptek Talk. Smart People, kita jumpa lagi dan kita akan sedikit membahas mengenai pupuk organik mikroba Google untuk Iptek Talk kali ini. Kalau kita sedikit menarik lagi ke belakang ya, secara historis ternyata pertumbuhan sektor pertanian di negara kita ini merupakan yang paling efektif untuk memberantas kemiskinan dan juga membuka lapangan pekerjaan. Berarti sudah menjadi satu kewajiban kita untuk bisa menjaga aset ini dengan meningkatkan produksi pangan yang organik dan juga ramah lingkungan. Karena katanya kalau bisa menghasilkan produk organik dan ramah lingkungan, harga jualnya juga sedikit lebih tinggi. Kita tanyakan langsung kalau begitu dengan narasumber kita ya. Baik, sudah hadir bersama-sama saya Insinyur Ali Zum Masar, Master of Art, Master of Science, ID, dari peneliti di Depnaker Trans. Apa kabar Pak Ali? Kabar baik Mbak Ririn. Salam jumpa Smart People. Ya, dan juga ada Dr. Andes Michael M. Undun, MA, Komisaris Utama PT Changga Halmahera Resources, Direktur Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya. Pak Michael, apa kabar? Baik-baik, Mbak. Salam jumpa, Smart People. Baik, pertanyaan pertama mungkin akan saya tayangkan dulu kepada Pak Ali nih sebagai peneliti di Depnaker Trans. Tadi di awal saya katakan kalau kita bisa menghasilkan produk organik, ramah lingkungan, daya jualnya nilainya agak lebih tinggi katanya. Iya. Sekarang trennya seperti itu ya Pak Ali ya? Oh iya, pasti itu. Dengan adanya peningkatan kesadaran akan kesehatan dan kesadaran penduduk dengan ekonomi yang lebih baik, maka mereka juga menginginkan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, kualitas hidup yang lebih baik tentunya tidak mau merusak badannya dengan bahan-bahan kimia atau cemaran-cemaran yang merusak lingkungan, merusak sel dengan bahan-bahan kimia, pupuk organik, bahan organik. Bahan organik, Nah, kalau begitu kan Pak Ali nih menemukan atau meneliti yang namanya pupuk organik mikroba Google. Ini menarik sekali, dari namanya saja sudah menarik, mikroba Google itu seperti ini ya, kalau kita search gitu kan, search engine gitu keluar tuh. Kenapa sih namanya dipilihnya mikroba Google gitu? Mikroba yang saya temukan itu seperti mesin Google. Dia bisa mencari kesuburan, kemudian mengumpulkan, dan kita akan lebih mudah memanfaatkannya untuk keperluan apa yang kita inginkan. Misalkan tanah itu menjadi cepat subur, atau mencari potensi yang tersembunyi di dalam tanaman itu muncul. Misalkan kedelai bisa kita paksa gennya muncul menjadi raksasa. Kemudian sawit buahnya bisa lebih lebat dan luar biasa banyaknya. Dan kemudian kalau tanaman kehutanan, biasanya kalau kita nanam jati itu ya, kalau musim kemarau itu kan nanti lingkarannya pada kecil, kemudian musim hujan tinggi. Lah, ini kita buat menjadi seimbang, jadi terus-menerus. Makanya inilah yang kemudian banyak sekali teman-teman di negara Arab Saudi dan Timur Tengah atas keberhasilan kita membuktikan bahwa tanah pasir itu bisa menjadi subur. Mereka langsung tertarik untuk mengaplikasikan skala luas di sana. Oke, tunggu dulu. Jadi kalau tadi Pak Ali menyebutkan di Arab Saudi, negara Timur Tengah, ini sudah diaplikasikan. Sebetulnya yang melatar belakangi untuk Pak Ali dan teman-teman meneliti dan menemukan mikroba Google ini apa sih sebenarnya? Itu penelitian dan penemuan saya pribadi, bukan tim sebetulnya. Jadi Pak Ali pribadi. Ya? Baik. Nah, sebagai jiwa seorang ilmuwan atau peneliti, itu atas keprihatinan saya melihat masyarakat kita di kampung-kampung pedalaman yang susah dapat pupuk, kemudian cara bertani yang selalu hasilnya rendah. Kita prihatin, apalagi pada waktu saya itu menjadi transmigran yang ditempatkan di lahan gambut juta hektar dengan sejuta problem. Nah, disitulah sebetulnya butuh negara kita itu super kaya dengan air, dengan sinar matahari, iklim maupun resources.
tetapi nggak bisa digunakan. Karena SDM-nya tidak ada? Atau Bukan, tidak tahu bagaimana cara karena menggunakannya? mungkin bagaimana how to manage sumber daya ini Ya. kurang dipahami. Oleh karena itu, dengan keprihatinan kemiskinan yang begitu luar biasa di Indonesia ini, kemudian saya mencoba mencari terobosan. Dan di situ Tuhan menunjukkan ada suatu tempat yang tersembunyi di Kalimantan Tengah, di tengah gambut yang paling masam, pH-nya itu 2 sampai 3. Disitulah ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang kemudian saya ambil dan saya explore kembali kepada warga transmigran, tes langsung di lapangan, dan ternyata ini jawabannya. Nah, tidak hanya itu, saya juga sampai pada waktu itu tidak percaya apakah betul makhluk-makhluk mini ini yang menjadi penggerak, menjadi bumi kita itu subur. Ya. Saya bereksplorasi ke tanah pasir kuarsa di Kalimantan Tengah. Oke. Di situ kan kita mesti semua pasti khawatir, misalkan seandainya hujan di Kalimantan Tengah itu sedikit dan gambutnya itu terbakar, maka Kalimantan Tengah itu akan menjadi padang pasir seperti Arab Saudi. Tetapi dengan melihat seperti itu, saya coba mikroba ini ke dalam pasir. Ternyata alhamdulillah pasir itu menjadi organik, menjadi bisa memproduksi bahan organik dan menjadi bisa mencapai tempat media tanam yang bagus. Nah, disinilah keberhasilan kami pertama kali membuktikan bahwa pasir yang hamparnya begitu luas bisa ditanami berbagai macam sayur mayur dan memasok sebagian besar di Kalimantan Tengah. Nah, di Palangkaraya itu kita bisa ambil daerahnya itu daerah Tangkiling, Bukit Tangkiling sampai ke ini ke Palangkaraya. Itu kan daerah pasir murni. Nah, disitulah kita mengajari petani satu persatu warga teran kita itu memproduksi sayuran, sayur mayur, bahkan kedelai. Kedelai saya tanam di daerah pasir, tingginya itu setinggi saya, Mbak. Wow, subur sekali dong berarti ya, Pak, ya, di situ ya. Nah, itu padahal logika bahan organiknya berapa awalnya? Awalnya mungkin orang mengatakan, ada, itu paling hanya air gambut aja yang mengalir. Nah, inilah kecerdasan mikroba Google itu, mengambil air gambut, mengolahnya menjadi pupuk, dan menjadi bahan organik. Dengan adanya bantuan sinar matahari, maupun batuan itu sendiri sebagai tempatnya. Oke, untuk itu makanya itu bisa diaplikasikan dan dikembangkan di negara-negara Timur Tengah ya Pak Ali ya? Ya. Oke, baik. Sebelum kita bertanya lagi ya Smart People dengan Pak Ali ini sebagai seorang peneliti, saya ingin bertanya dulu pada Pak Michael sebagai pengguna ya, bisa dikatakan begitu ya Pak Michael ya? Bisa. Nah, Pak Michael kan sudah menggunakan nih. Saya ingin tahu mewakili Smart People semuanya, apa sih yang Pak Michael rasakan dengan mikroba Google ini? Sejak macam Ali katakan tadi, 2001-2002, saya juga mengincar teknologi ini. Kami memakai itu di Kalimantan Tengah pada awalnya. Sambil saya mau menguji apakah ini benar. Mikroba, binatang baru untuk saya. Pupuk yang hanya dari cairan, dan kemudian saya baru kenal berupa bakteri, bakteri yang unggul yang dipersatukan, apalah namanya. Tapi dari segi bisnis, saya mau coba di lahan-lahan yang kritis. Saya dari Kalimantan, asal dari daerah Kalimantan Barat. Daerah kami banyak rawa, dan di situ kami coba. Dan waktu kami coba bersama di 2002 itu, bukan main hasilnya. Kira-kira boleh disebut dalam persentase 300% pertumbuhan. Dari kedelai yang biasanya kami nanam, atau orang kampung tanam itu 1,5 ton, kami panen itu bisa 5 ton per hektar. Itu luar benar, biasa. Belum yang lainnya lagi. Nah, lalu jagung, kami coba juga di beberapa tempat. Kedelai, jagung, dan terakhir ini kami mulai ke kelapa sawit. Dan kelapa sawit dan karet. Nah, untuk pertumbuhan vegetatifnya dan generatifnya. Bukan main hasilnya. Dan saya juga pelan-pelan membawa teknologi ini di China. Di Chengdu yang kita dengar ada pernah gempa besar itu ya. Chengdu itu pusat penghasil atau pengolah kedelai China untuk dimakan konsumsi China. Mereka membeli kedelai-kedelai itu dari Brazil kebanyakan. Saya coba di sana mereka menghasilkan kedelai mereka 1,8 ton per hektar. 1,8 ton, baik. Maksimal ke arah 2 ton. Saya mencoba menghasilkan 5-7 ton per hektar. Saya ngeri waktu itu. Dan mereka sambut dengan baik. Tetapi saya sedih juga, saya coba itu di negara lain. Di negara lain, kenapa tidak dicoba di Indonesia? Di Indonesia yang sebenarnya importnya itu hampir 2 atau malah 3 juta dengan bungkil-bungkilnya. Dan di sini bisa tanam, menurut saya, dan saya orang asli Indonesia, Khatulistiwa,
bisa tanam 3 kali masa tanam. Mereka di China paling-paling 1 kali masa tanam. Dan kita bisa 3 kali. Kalau kita bisa menghasilkan 300%, hitung aja dari segi bisnis. Dari segi bisnisnya ya, kita bisa mengekspor loh justru jadi. Begitu juga kelapa sawit bisa menghasilkan 50% sampai 75%. Malah cenderung kalau dipupuk dengan baik itu bisa 100% hasilnya. Ya jangan kemana-mana Smart People, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan semata, tapi juga menimbulkan kesulitan bagi para korban, khususnya dalam hal ketersediaan bahan makanan. Selama ini bantuan yang disalurkan biasanya berupa mie instan atau makanan sejenis yang selain butuh peralatan pendukung untuk mengolahnya, makanan tersebut juga kurang memenuhi standar nutrisi. Hal ini mendorong peneliti bidang teknologi pangan fungsional Pusat Teknologi Bioindustri BPPT untuk mengembangkan makanan yang siap dikonsumsi dan memenuhi standar nutrisi tinggi. Makanan bernama Immunoyoy ini bukan sekedar jadi pengganjal perut, tetapi juga memiliki kemampuan sebagai pengganti fungsi sarapan dan makan yang mampu memberi energi yang cukup. Bahan baku makanan ini dibuat dari produk lokal seperti tepung ubi kayu, ubi jalar, jagung, tempe, dan gula. Dengan mengkonsumsi 4 bungkus Immunoyoy, maka jumlah asupan kalori yang dibutuhkan tubuh dapat terpenuhi. Immunoyoy mengandung 500 kilokalori per 100 gram atau sekitar 25% dari kebutuhan konsumsi harian bagi para pengungsi. Sekaligus juga imunomodulator untuk mempertahankan kekebalan tubuh sehingga para pengungsi diharapkan tidak mudah terserang penyakit. Terima kasih masih bersama kami Smart People. Kita lanjutkan lagi obrolan kita masih di Iptek Talk. Baik, kalau begitu pertanyaannya menggelitik sekali ya Smart People. Kalau tadi Pak Michael sudah menjelaskan, sayang dan agak sedikit sedih juga kalau ini diterapkannya di luar negeri, tidak di negara sendiri gitu. Jadi sebetulnya kendalanya apa? Baru di daerah mana saja sih Pak Ali ini sudah diterapkannya? Kita kalau di Kalimantan tadi Pak. Di Kalimantan sudah pasti ya. Sumatera sudah banyak, cukup banyak juga. Cuman ya permasalahannya kita sebenarnya sudah cukup banyak. Terus khususnya kalau di daerah transmigrasi kita sendiri kan, ini untuk melahirkan program Kota Terpadu Mandiri itu sebagai driver powernya itu juga teknologi ini. Kenapa? Ini merupakan faktor kunci supaya orang itu bisa produktif di daerah Tran, dan Tran itu cepat menjadi maju. Jadi seluruh daerah Tran juga memakai ini. Hanya permasalahannya untuk daerah-daerah, kenapa kok tidak seluruhnya daerah itu menggunakan? Kita menyadari mungkin sosialisasi dari pihak pemerintah itu sendiri saya rasa masih kurang sekali gitu loh. Karena barangkali ini dianggapnya sebagai jualan seperti yang biasa, bukan teknologi, hanya sekedar pupuk.